minggu dia bangkit. Tirainya tirai bambu atau tirai Dia mati. kain? Ya, tirai bambu atau kain, tanya sendirilah. Sama siapa? Tanya kepada yang pasang tirai. Oh, sus, itu tirai apa sus? Bambu apa kain? Kain. Oh, kain, katanya kain, Pak. Barusan saya nanya. Bukan kain, tapi sutra hijau. Tadi nggak tahu. Sekarang dasar ngibul. Dem, pagi Dem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dem, Siap bang. Yesus kok bisa ketiduran di perahu waktu mancing? Karena kan manusia bang. Oh, manusia Pak Kripto. Demian udah sadar ini. Oh, dasar Pak Kripto. Bagus ya. Udah saya bilang manusia Udah bukan bagus ya. Tuhan. Dasar ngibul nih Pak Kripto. Pagi-pagi udah ngibul. Parah. Coba tanya ke Demian yang tadi bang, cara menyusu tadi bang. Oh jangan, kalau nanti Jangan. ringan si Demian. Gerobak cilok lu baru bangun apa belum tidur? Yang bangun jam berapa? Jam setengah 2 itu. Tahajud lu. Apa anda? Kalau udah kebangun kan harus tidur ini, makanya nongkrong aja sih di room sebelah tadi. Ngapain lu nongkrong di room? Bukannya nongkrong di kafe, di gereja lu. Gereja kan tempat nongkrong sekarang. Ini jam berapa nih masih nongkrong di kafe? Ngomong aja lu nggak punya duit lu. Demian itu mengikuti Tuhan. Jadi dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada ini Bang Yusuf ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain Nggak tahu Bang kalian? Yusuf. Ini ngapain Demian? Ngapain sampai subuh debat Sudahlah, yang disembah itu kalau manusia nggak usah didebatkan ya, nggak usah Saya baru naik loh, ini baru naik lagi loh. udah salah kalau menyembah manusia itu ya. Orang baru naik langsung udah di framing. Musa juga menyembah manusia loh. Malah mertuanya disembah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Betul kan? Hah? Betul nggak? Betul. Baru tahu ini, baru tahu pagi ini ya. Iya, baru tahu. Nabi Baru tahu. Isa alaihi salam itu menyembah mertuanya. Mana ada Nabi Isa alaihissalam menyembah manusia? Ngadi-ngadi kau. Nabi Musa Musa menyembah. katanya. Nabi Musa loh bang Kian. Dibilangnya. Iya, mana ada Nabi Musa menyembah manusia? Enggak, pertanyaanku Yahudi tahu itu nggak bang ya? Bang Kripto. Tahu, Tahu ya? tahu. Coba si Demian nih kaji literasi Yahudi. Lu percaya nggak Nabi Musa menyembah manusia, Dem? Nggak ada. Nah, nggak ada si Demian. Coba udah kritos ya, dicuit kau ya. Lagu. Mana ada Nabi Musa menyembah? Namanya kalau dalam Yahudi namanya Avodah Zarah. Apa dah jarah? Avodah Zarah itu penyembah asing gitu, penyembah Yahudi asing, penyembah berhala tuh. Namanya cakep ya? Tapi masa nggak tahu Nabi Musa menyembah manusia? Sejak kapan Nabi Musa menyembah manusia? Ada aja. Apa
Apa ininya? Dari mana Mertuanya dasarnya? bukan manusia, mertua. Iya, Mertuanya bukan dasarnya manusia. Pak Kripto bilang gitu apa? Iya, ada ayatnya di Perjanjian Lama, dibaca dong. Ya apa Mana dibilangnya? tunjukkan, coba tunjukkan ayatnya. Tunjukkan. Kalau ada ayatnya Tunjukkan. saya loncat dari Monas. Ya, kalau ada ayatnya, kalau- saya loncat dari Monas. Oke, loncat ya. Dua orang mau Kalau loncat ada dari ayatnya, Monas ya. Demian Ya. aja loncat. Satu si Demian perwakilan dari Kristen, Demian kan Kristen. Satu saya perwakilan dari Islam. Ya. Saya loncat dari Monas. Kalau saya tetap mewakili ke Demian. Baca. Ya, Keluaran 18 ayat 7. Coba baca sama lu itu, keluarin 12 pasal 7. Ayo baca. Baca toh. Baca dong. Si Demian kepental. Kasar ngomongnya, nggak tombak juga dia. Enggak, padahal enggak kasar deh. Dia Oh, belum? loncat dari Monas. Oh, loncat dari mana? Keluaran berapa, Ayo. Pak? Keluaran berapa, Pak? Keluaran Pak Kripto? 18 ayat 2. 18 ayat 2. 18 ayat 2. Oke. Lalu Yetro, mertua Musa, membawa serta Zepora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Udah gitu doang. Apanya yang menyembah? Lalu Yetro, apaan sih Pak? Mabuk Gila kecubung. Pak, Bapak buat. Isuk-isuk mabuk kecubung banyak. sekalian. Astagfirullah, nggak nyambung ayatnya. Lalu Yetro, mertua Musa, membawa Zipora, 18 istri. ayat 7. Lah, Dem, naik lagi lu, Dem. Apa? Ini awas ya kalau ayat 7 Loncat juga ya, nggak ada ya. loncat dari Monas. Loncat. Lu yang loncat dari Monas, kacau. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Terus Terus Ia loncat. membungkuk kepadanya dan menciumnya. Masalahnya di mana? nah itu membungkuk itu Salah loh Pak, adalah nggak ada bersujud. membungkuk di situ Pak, nggak ada membungkuk di situ. Sujudlah ia Bersujud. kepadanya dan menciumnya. Masalahnya di mana? Bersujud itu Sujud bersujud biasa. itu adalah Iya sama. Pak. Iblis Sama dulu disuruh dengan sujud sujud. sama Adam kok, tapi bukan sujud yang penyembahan, tapi sujud yang Ya, penghormatan. bersujud. Lah, Nah, jadi Sujud itu betul. ada Jadi, dua macam loh, Pak. Nggak mau loncat nih. Iya. bukan menyembah. Di mana Mas menyembah? Tulisan menyembahnya di mana, Bang? Nggak ada menyembahnya. Bahasa Indonesia menyembah, bersujud. Ya, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Macam mana dia sujud ke bawah habis cium? Berarti Dia kan nggak sampai bersujud bawah berdiri kali. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah mau saya udah mau tidur tapi cuma mau buka Genesis 18 7 ya. 7. Ini kita buka aja ya. Dar, ini Bahar musim Bapak Kristen, Bahar. Saya Kristen, Bang. Oh iya, lu mau menghujat ya? Ya, silakan. Nanti tunggu ini. Iya, dari namanya aja udah menghitung. Bang Kripto. Ya, Di, siap. di sini yang datang Pagi. ya pagi. Di sini yang datang manusia ya maksudnya. Tuhan jadi manusia ya. Tuhan menjadi manusia. Ya. Itu kan maksudnya Bang Tri. Tuhan kurios. Tuhan kurios atau Tuhan Theos yang menjadi manusia. Kalau Tuhan kurios jadi manusia betul. Tadi Iya. Jadi yang datang itu Tuhan gitu kan. Musa menyembah bicara kepada tadi- manusia. Tadi ceritanya menyembah itu Musa menyembah mertuanya. Di situ ada sujud. Musa bersujud kepada mertuanya di dalam concordance itu 07812 itu adalah
bersujudnya muslim, keningnya ditaruh di atas tanah, bukan ruku. Itu apa namanya? Ayat berapa? 18 18 ayat 7. Keluaran Bang. Ya, Keluaran 18 7. Jadi tadi ya Bang Saiful bilang tidak ada ayat menyembah manusia. Saya kata Musa itu menyembah manusia, yaitu mertuanya kan manusia. Di mana tuh? Nah, saya nggak lihat nih. Genesis kan, Keluaran kan? Keluaran Ya, ya. 18. Keluaran 18. Tadi Keluaran itu Ayat dalam bahasa 7. Indonesianya apa sih? Bahasa Indonesianya Exodus Bang, bukan Genesis Kejadian. Ya, kepada dan menciumnya mereka menanyakan kesempatan masing-masing, lalu sujudlah di sini. Ya. sujudlah, baca di Alkitab Sabda nomornya 07 18 12 054 054 812 07 812. 07182. Bow down. Ini ruku, Ya, bow down. Ya, benar. bukan sujud. Ya, Ini sujud. hanya membungkuk ya Bang. Hah. Tapi kalau mau ke yang tadi, yang apa namanya? Di sini selalu ada yang bilang ini yang datang tuh 3 orang ini. Saya mau ngelurusin ini aja, yang datang 3 orang ini. 3 orang juga, Kejadian 18 ayat 2. Ini yang datang Ketika siapa? ia Bang? mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ini siapa yang datang, Bang? Malaikat Malaikat, nggak Tuhan ya yang turun ya? Malaikat yang berteofani sebagai manusia. Itu Iya, malaikat ya, ceritanya bukan Tuhan ya? Bukan. Bukan, berarti Tuhannya nggak turun di sini ya? Berarti dia menyembah manusia kan, walaupun Malaikat, Bang. manusia itu adalah teofaninya Bang. malaikat. Ini 3 figur ini Ya, menyembah. menurut ke Yahudian. Yang satu itu yang memberitahu Sarah akan mempunyai anak. Yang satu yang menghancurkan kota Sodom. Ya. Yang satu lagi yang menyembuhkan Abraham setelah hitan. Dan ini tiga-tiganya malaikat, nggak ada Tuhan. Ya. Tuhannya nggak berteofani di sini. Malaikat itu teofani itu menampakkan diri, dia Iya. menampakkan diri seperti manusia. Iya, kalau sesama makhluk bisa kayak gitu, Iya. Bang. Nah, bukan Tuhan. Maka Ya. saya bantah menyembah itu di dalam kitab suci Yahudi itu juga menyembah kepada manusia, tetapi menyembah itu banyak arti. Bisa menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, menyembah kepada manusia. Saya mau menyembah kepada Bang Saiful, nggak usah banyak-banyak, transfer uang saya 10 juta saya sembah. Nah, itu namanya Uang, tunggu Bang, kita mesti bedain, itu namanya menuhankan. Bang Saiful nggak pernah ngaku dia Tuhan, tapi dituhankan. Itu sama aja kayak sapi di India, Bang. Bukan Sapinya nggak pernah bilang dia Tuhan, tapi dituhankan. menyembah di sini menyembah kepada Tuhan dikatakan 07812 juga. Ya, Kejadian 24 ayat 48. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Yehova serta Iya. memuji ya Elohim Adon. Ya, di situ Oke. juga sama menyembah Substansinya apa, Bang? 812. Substansinya apa, Bang? Jadi kalau tadi Bang Saiful bilang tidak ada menyembah manusia, ya saya bilang ada. Menyembah bukan menyembah maksud Bang Saiful itu menuhankan. Ya betul. Sujudnya itu sujud Ya. penghormatan. Saya kasih edukasi. Oh, oke, Saya kasih siap. Tapi edukasi. bukan. Tapi saya niatnya mau meluruskan aja, Nabi Musa alaihi salam itu nggak pernah menuhankan makhluk gitu loh. Nggak mungkin. Iya, Dan dalam hal di ini dia sini, menghormati Bang Kripto. mertuanya, tetapi bukan menempatkan mertuanya sebagai SWT. Iya, Tuhan. Bang Kripto di AVB itu terjemahan lamanya di situ dikatakan lalu dia sujud memberi hormat kepadanya. Jadi itu Ya. ada
Sujud di situ ada dalam arti kata pemberian penghormatan, ada juga yang penyembahan gitu loh. Dan Penghormatan tadi kalau itu di Inggrisnya tadi bow down ya bang? bow down, Iya, bow down. prostrate. Bukan prostrate, Udah jelas. bow down. Itu bukan sujud kan? Nggak sampai ke tanah. Hanya membungkuk. Enggak, maksudnya di situ penghormatan, bukan menuhankan. Enggak kan, saya naik karena tiba-tiba dinarasikan Nabi Musa menuhankan makhluk gitu. Yang saya enggak. Abang pikir kan 3 itu kan yang Abraham kan? Jadi kata 782 itu di dalam strong itu ke-1 itu before superior in homage, kedua before God in worship, ketiga before false gods, ya kan, keempat before angel. Jadi banyak arti dari angel, false gods, Ya tapi kita mesti lihat atau God, konteksnya kan bang. the one true God. Makanya lihat konteks. Jadi kalau betul. kalau muslim itu kan terlalu picik, saya bilang kata menyembah itu bisa dipakai untuk beberapa kasus, ya kan. Tunggu. Saya kata saya Muslim mau menyembah Muslim Bang picik bang. Peko. Maksudnya gimana? Sakit kuping gue. Picik, dia tidak bersandar kepada homonim, kepada strong concordance. Dia taunya theos tuh dewa, padahal di dalam strong itu nomor 1 itu artinya dewa dewi. Ya, kedua adalah tentang Tuhan yang SWT. Ya kan, ketiga Abang, tunggu. Abang, saya mesti bang, saya mesti luruskan dulu. Dalam diksi bahasa bang, ada kata yang nggak ada ininya, nggak ada persamaannya. Jadi theos itu dipersamakan dengan dewa karena theos, abang tahu kan kata theos itu sebenarnya kalau satu itu theo, tapi karena banyak jadi theos. Sama seperti God, kalau God itu kan Tuhan, tapi kalau gods berarti dewa. Nah kalau theos itu berarti Tuhannya banyak bang. Banyak. Nah kalau dalam kata Tuhan, Tuhan itu satu. Tuhan yang banyak itu nggak bisa dibilang Tuhan bang, tapi dewa. Nah kata theos karena karena jamak Bisa. itu jadi pengertiannya kenapa bang? Kenapa plural, kenapa jamak? Pada mulanya kitab Kejadian ya pasal 1 itu ada Elohim. Elohim itu jamaknya Eloah. Ya, sedangkan Elohim itu dikatakan adalah Yahweh yang Esa itu. Yahweh. Nah, Yahweh itu Elohim. di situ Elohim itu maksudnya bang, itu dia himnya itu kan kami bang kurang lebih. Jadi dia maksudnya Elohim itu aku dan kekuasaanku. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya plural majesty. Ya. Bukan kami Tuhan kami banyak bang. Kalau di dalam kekristenan nggak ada itu kami ya. Kalau di dalam Islam dia juga bilang ana dan kadang-kadang nahnu. Ya betul. Nahnu itu Betul. kami. Itu plural Makanya majesty. mengikuti Taurat. Elohim dan Eloah. Yehova itu satu. Jadi mengikuti Taurat, tetapi di dalam Injil, Bible, Biblos tidak pernah ada Tritunggal dalam arti kesetaraan atau Tritunggal SWT. Kalau Roh Kudus itu adalah utusan, Yesus utusan, Roh kebenaran utusan, yang hanya SWT itu Bapa. Gitu loh. Jadi beda Islam dengan Kristen. Oh, Kalau beda, Islam memang beda, mengikuti beda. Taurat. Islam itu mengikuti Taurat, Pak. Kita Islam samawi, abangku. Islam itu ngikutin Taurat, bukan mengikuti Kristen. Kristen tidak punya hukum, tidak ada Kristen. Memang nggak mau. Ada Setuju, hukum Islam, setuju. ada hukum Taurat, tidak ada hukum Kristen, tidak ada. Dia mau buka aibnya sendiri. Setuju. Enggak bang, kripto ini memang tidak menuhankan Yesus, kita tahu. Enggak. Tumben waras. Bukan tumben, selamanya waras. Harus. Kalau tumben tuh Belum. sekali-sekali. Pak Kripto bukan selamanya waras, hampir waras.
Kalau belum sholat itu, belum syahadat itu Enggak. hampir Belum pas. Belum pas. Sampai Semua akan indah pada waktunya ya nggak Pak Krito? indah pada waktunya. Saudara Oton yang masih menerangkan, saya harapkan satu waktu dia waras, tapi dia tidak masuk jadi Islam. Waduh. Nggak bisa. Oh, ini mah pakai pembuan. Nggak bisa. Oh, gua pikir siapa pakai Kalau pembuan. Islam, Bukan kalau bang. Islam itu Pak Kripto lain. Bukan kembuan kan? bukan. Kembuan lain lagi. Bukan, pakai embuan Tuhan. Dia mulai lama-lama mulai mengakui pakai Enggak, kembuan dia. Pak Kripto ini maksudnya kalau saya lihat ya, Pak Kripto ini pintar, dia anaknya kuliah di luar dan segala macam. Pak Kripto dia orang Literaturnya juga tak jauh, ya nggak Pak Kripto? Ya betul, tahu aja. Nah, jadi memang ya itu semua akan indah pada waktunya. Iya, semua Jadi indah pada masih waktunya. 80% lah Pak Kripto. Mau 20% Iya, dari lagi segerakan. Kacamata Bang Saiful itu 80% karena kacamatanya pelet. Ada. Mataku baru siap kulasik loh. Tahu nggak kata Allah dibeli di strong ya, itu nomornya 423 apa? Kutukan. Allah, L1. Kemudian, Betul. ya L1. Allah, betul, L1 ya. L1. Enggak, tapi itu Tidak sesuai dikenal apa yang Strong Concordance itu L2 itu tidak dikenal, hanya L1 Allah. tapi ini Bang, ini kesempatan saya dakwah. Diceritakan di At-Taubah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu menjelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini dan seterusnya. Jadi menurut saya itu ini sebuah kebenaran dari Al-Qur'an. Allah itu bilang orang yang musyrik, orang yang tidak beriman menyekutukan Tuhan itu najis. Makanya orang-orang yang bukan Islam atau orang-orang yang tidak menyatukan Tuhan, yang tidak Tuhannya satu, itu nggak bisa keluar dari mulut mereka itu Allah, A-L-L-A-H, Allah. Mereka selalu memplesetkan Allah, Allah. Mereka selalu menghina. Mereka nggak sadar kalau ini, abang gini deh, kalau abang nggak suka sama orang, saya nggak suka nih contohnya sama si A. Saya najis bang tuh orang nyebut nama saya. Nah ini sama, Allah ini udah bilang orang-orang musyrik itu najis. Jadi keluar dari mulut nama dia aja Allah nggak mau gitu loh. Surat At-Taubah ayat 28. Jadi alhamdulillah banget. Jadi orang yang musyrik, orang yang menistakan Allah, itu nggak bisa keluar dari mulutnya tuh nama Allah yang bener bang. Selalu diplesetin Allah, lala. Ya, history repeat itself bang. Sejarah akan terus berulang, insya Allah. Mengenai keesaan itu menjadi pangkal daripada seseorang itu disebut masuk surga atau diterima oleh Allah atau oleh Bapak. Ya. Kok langsung khawatir nyebutnya bang? Udah Pak, 20% Gimana maksudnya bang? Gimana maksudnya? Begini. Kalau Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Artinya, apapun yang kau lihat tentang aku, Kripto pagi-pagi udah ngelawak. ikutilah melayani. Hablu minan nanas, ya kan? Hablum minanas. Love one another, bukan love God, ya kan? Love one another. Jadi kalau mengasihi sesama udah bagus, maka otomatis itu dia menyenangkan hati Tuhan. Oh, nggak gitu bang. Gini analoginya. Oke, Agak lain. saya udah paham poin abang. Poin abang maksudnya hablum minanas. Kalau kita baik sesama kita, berarti Tuhan mestinya suka sama kita, betul nggak?
Ya, betul. Nah, oke, saya paham analoginya. Tapi gini Bang, kita analogiin. Contoh Bang Kripto ini bapak saya lah. Contoh analogi. Contoh. Abis itu Bang Kripto menghidupkan saya, ngasih saya rumah, ngasih saya makan, ngasih saya kerjaan, ngasih saya semua Bang, ngasih nafas, ngasih bayarin listrik, bayarin sekolah dan segala macam. Abis itu saya nggak meyakini abang, saya nggak percaya abang tuh abang yang ngidupin saya, abang yang inginin saya bukannya berterima kasih sama abang, saya bukannya zikir atas nama abang karena abang menghidupkan saya dan seterusnya, tapi saya malah menyekutukan kalau saya bilang, oh enggak, Bang Kripto ini sebenarnya 2-3 orang. Bang Kripto ini nggak ngidupin saya sendirian, malah saya menyekutukan abang, bukannya saya menyatukan abang, bukannya saya menyembah abang, bukannya saya malah berterima kasih sama abang, tapi saya malah gali ladap, malah kurang ajar sama abang. Padahal saya baik sama orang Bang. Menurut abang saya orang baik bukan? Baik. Duh, itu namanya gali ladap Bang, kurang ajar. Baik karena dia manusia. Jadi sebagai Gini Bang Kripto. Kalau Bisa yang Bang aja Kripto ngelesek. bilang tadi Tuhan itu ketika maklum, Tuhan itu ya, dia suka, maklum bahwa manusia itu masih kualitasnya di bawah dia. Iya. Jadi dia punya Enggak, gini punya Bang, tunggu sebentar kekurangan. Bang Ya, Saiful. oke. Enggak, gini Bang Kripto. Gimana abang mau dimasukkan ke surga yang Tuhannya abang nggak percayai? Gimana caranya Bang? Ya, begini, kalau Tuhan tidak bisnis, ya, memberi untuk diberi, menolong agama maka akan ditolong, ya. Allah. Tolonglah agamamu maka Allah akan menolong kamu, ya kan? Di situ Enggak, di situ abang tidak bisa jawab ada nggak pertanyaan saya? Bagaimana abang mau masuk surga yang Tuhan yang punya surganya ini abang nggak imanin? Nggak apa-apa. Yang penting yang mencipta itu kita bikin barang ya. Kalau kita bikin barang bagus, taruhnya di mana? Di rak kan. Kalau kita bikin barang bagus, kita udah cuci gelas, kita taruh di rak ya. Betul. Kalau kita punya panci yang stainless steel yang bagus, kita taruh di tempat yang lebih aman lagi kalau jatuh penyok. Kalau kita punya berlian, kita taruhnya lebih aman lagi. Iya, Kita kalau betul, punya uang setuju. taruh di bank. Jadi kalau punya barang yang bagus, dia taruh tempat yang bagus, ya. Lalu? Itu dia tidak dilayani, dia tuh otomatis dia akan menempatkan manusia pada prosesnya dan pada akhirnya ditempatkan yang dikatakan surga itu, ya. Betul. Jadi tidak Disucikan ada lah ya. Tuhan itu memberikan, ya dia kan membuat satu produk, ya. Tidak mungkin di tengah proses itu ada pencobaan dari iblis dan dia memasangkan free will pada produknya itu sehingga dia Mantap. tonton, kemudian produknya itu bersalah, kemudian dia hukum, masukin ke neraka. Itu konsepnya konsep Yahudi, konsep Taurat. Ya. Loh, itu Saya justru tidak maha setuju. adil, Bang. Bang, maha adil. Kalau saya punya anak dan saya kasih tahu anak saya untuk sekolah nanti, ini saya ngasih tahu anak saya untuk sekolah. Itu untuk kebaikan dia, bukan untuk saya. Untuk kebaikan dia. Ya, Karena kalau dia sekolah dia bener dan segala macam, nanti gaji dia tinggi. Untuk kebaikan siapa? Untuk dia. Tapi kalau dia nggak sekolah, saya marahin. Marah itu bukti saya sayang sama dia, Bang. betul. Jadi Nah. tidak ada marah selama-lamanya. Tuhan Untuk itu yang nggak- tidak mencobai. Nah, untuk selama-lamanya ini yang nggak mengimani saya, Bang. Ini anak udah saya ajarin, udah saya ini, dia malah nggak percaya saya bapaknya. Selama-lamanya aja lo di neraka. Gimana? Tidak ada. Selama-lamanya itu suatu sifat. Ya, selama-lamanya itu satu sifat yang hanya dimiliki oleh pencipta, tetapi tidak dimiliki oleh satu makhluk. Api neraka yang menyala selama-lamanya tidak pernah berhenti. Oh, enggak, beda sampai dong, beda Tuhan dong. Itu berhenti, nggak Beda ada. dong, Nggak beda, ada beda, satu beda, siksaan beda. yang selama-lamanya. Tidak ada satu entitas yang mempunyai sifat selama-lamanya kecuali Tuhan sendiri. Jadi kalau dia marah, itu definisi kekal kan, Bang? itu Definisi hanya kekal kan itu. edukasi. Ya, kekekalan tidak ada pada manusia, hanya pada dia yang mempunyai kekekalan itu. Dan ciptaannya juga, maksudnya roh. Di Maka Islam. Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku. Tunggu, nih Karena lompatnya jauh banget. Tunggu bentar, ada sih. kekekalan. Susah nih ngikutin nih lompat-lompat
begini nih. Tunggu gimana? Ini kok tiba-tiba ke Yusuf? Tunggu bentar. Kekekalan itu hanya ada pada Tuhan. Tidak Setuju. ada pada makhluk, tidak ada pada Setuju. suatu tempat, Setuju. tidak ada suatu apapun yang memiliki Setuju. kekekalan kecuali dia sendiri. Setuju. Maka Yesus mengatakan bukan tinggallah di dalam sorga, tinggallah di dalam aku. Aku adalah kebenaran. Aku adalah Tunggu, hidup. bang, sebentar. Biar saya potong. Ini dari narasi Islam ya. Di abang bilang kan kekal itu nggak pada makhluk kan? Betul, setuju. Karena makhluk manusia nih seperti saya sekarang yang punya roh, itu kalau di dalam Al-Quran di Al-A'raf ayat 172 itu dikasih tahu bahwa kita tuh ada awalnya bang, ruh kita ini ada awalnya. Berarti kita nggak kekal dan nanti kita akan ada matinya. Berarti kita nggak kekal gitu loh bang. Beda ya bang ya, kalau roh manusia nih, di sesuai Al-A'raf ayat 172, itu jelas kita ada awalnya. Begitu kita ditiupkan ruh kita, Allah itu udah mengambil sumpah kita. Kalau engkau nih, ruh nih, contoh ruh Jibril nih, ruh saya, itu kamu akan menyatukan Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Jadi jangan sampai dunia menyesatkan kamu, karena kamu sudah mengambil sumpah di sini sekarang, di dunia ruh. Jadi kita nggak bisa bilang enggak, saya nggak tahu. Secara ruh kita udah tahu. Makanya abang kalau menuhankan 2-3 dewa-dewa itu, jiwa abang tuh ngelawan. Karena abang udah bersumpah di dunia ruh, Tuhan itu satu. Kalau Saya nggak pernah bersumpah. Ya itu karena dunia. Saya tidak pernah bersumpah. Iya karena dunia bangku. Jadi kalau di dalam kekekalan Tuhan itu tidak berproses, tetapi di dalam kekekalan manusia ada lahir mati. Ada, Betul, itu roh. Ada siklus. Bukan roh, ada siklus seperti matahari itu bersifat terbit terbenam. Tidak pernah Enggak, berhenti. sementara matahari itu nggak pernah mati bang. Matahari itu cuma berputar. Iya, nampak. Maka di dalam ciptaan itu ada satu penampakan, ada fata morgana. Wah ini udah Ada satu lompat lagi ke tirai. matahari. Bang Saiful, good luck. Saya mau pindah ke kamar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah begini lu kasih gue ya bang. Allah Akbar. Aduh. Jadi kayak mana lah Pak Grip tuh. Udah tinggal 20% lagi Pak Grip tuh. Ya 20% itu Udah hampir loh. mesti hampir ya. Hampir. Sebenarnya Bapak bisa. Bisa loh. Itu kalau saya beli bensin sekarang harus nunjukin dari HP kode baru dikasih 20% diskon. Aduh mak. Kok jadi beli bensin? Masuk saya emang kalau saya syahadat saya bayar 100%. Ya. Ya untuk sedikit lagi mengoptimalkannya itu Pak. 20%. Kemahalan saya Nggak terlalu bayarnya bayar. 80% aja. Ini dua. Ya saya Pertalit, saya belinya Pertalit aja, nggak mau Pertamina, Pertamax mahal. Bayarnya 80%. Lah, jadi kan Pak, Jadi tadi Gimana? kekekalan itu adalah proses. Kalau Itu udah betul yang makhluk Bapak itu bilang. berproses, ya. betul. Artinya itu mengajarkan juga kepada kawan-kawan yang lain bahwasannya yang selama ini mereka bilang Yesus itu tidak kekal, kan gitu, karena dia berubah-ubah. Itu yang Bapak pakai tadi makna kekal dari Islam. Karena yang kekal itu tidak pernah berubah dia. Kalam itu di dalam Islam udah betul kalam nafsi dan kalam lafsi. Aduh, jangan Jadi kesana, tidak Pak. bernafsi, tidak bernafsi, tidak berlapsi. Aduh. Betul nggak? Kalau berproses itu bernafsi dan berlapsi. Darius.
Darius. Sedikit ingin disampaikan. Oh, Apa itu, indahnya. Udah. Apa yang indah? Hah? Oh, indahnya. Oh, udah sampai segitunya ya? Turun aku dah. Turunlah. Oh, iya. Ya. Makasih. Kenapa dia ini? Allah Akbar. Dia dekat sama istrinya lagi Oh, iya. bilang adu indahnya bersama Indahnya, ya. dengan istrinya gitu. Mm-mm. Kalau indah kan wanita. Mana ada indah Alkitab? Al-Quran gak indah. Yang indah wanita.
Pak Mauki, pantas tidak Tuhan disunat? Jawab. Tidak ada ilmu yang kita petik dari Islam. Pantas tidak Tuhan disunat? Jawab. Pantas tidak Tuhan dipotong burungnya? Jawab. Pantas Kalau- tidak Tuhan mati? Pantas tidak Tuhan mati? Jawab. Tadi nampak kalau ikan itu Pantas tidak Tuhan diinjak, diludahin, ditombak di paku tangannya? Jawab. Dan itu semua apa yang kita ucapkan, semua itu dalilnya ada di dalam Dalilnya Bible ada. kamu. Pantas tidak Tuhan cengeng? Ada dalilnya? Jawab. Dalilnya ada semua. Kalian ini pantas tidak Tuhan itu ngamuk-ngamuk, jualan orang diacak-acak? Jawab. Kalau diskusi Pantas tidak baik, Tuhan, nah, pantas tidak Tuhan ngambil keledainya orang, nggak izin? Jawab. pantas tidak Tuhan mengobrak-ngabrik pasar? Nah, pantas tidak Tuhan kayak Satpol PP ngobrak-ngabrik jualan orang? Jawab. Pantas tidak Tuhan pinjam pisau cukur? Nah, pantas tidak Tuhan pinjam pisau cukur? Jawab. Jadi aku tanya kamu yang Pantas tidak Tuhan mengutuk ciptaannya sendiri pohon ara? Pantas tidak Tuhan ngurusin janda? Ada juga dalilnya. Gimana? Ini semua berdalil, berdalil ini semua, dalilnya ada dalam Seharusnya Bible itu kamu. kalian ambil hikmahnya dari diskusi seperti ini. Oh, itu direnungkan, gitu loh. Ini bukan direnungkan, makin melawan. Makin melawan. Seharusnya kalian mikir itu kok Tuhan dipotong burungnya. Kan aneh-aneh disunat. Saya kan bangkit. Apanya yang bangkit? Tuhan saya Bangkit. kan ini junjunganmu di akhir Yohanes Pembaptis itu sudah terpotong kepalanya, masih bisa bangkit loh dia. ya Tuhan saya nanti akhir zaman. Itu Yohanes Pembaptis itu loh sudah terpotong kepalanya loh, bisa bangkit dia. Komal ini akan Aduh, kalian ini pantas-pantas. Seharusnya pertanyaan itu kau masukkan dulu ke dirimu gitu loh. Karena di Bibelmu itu semua Yesus itu dihujat, dihinakan gitu loh. Sementara Islam itu memuliakan Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus. Kalian tidak sadar, kalian ini menghujat, merendahkan, menghina Yesus itu. Kalian katakan terkutuk apa segala macam. Makanya Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku sementara ajaran yang mereka lakukan adalah ajaran manusia. Kalian itu Ini Kristen. apa ya Bang Polopo ya, senang. Mati gitu loh. Gak ada mulia-mulianya Yesus itu dari lahir. ini kan hidup. Dilahirkan di kandang domba katanya, mau ke penginapan lah. Dihinakan dia dari lahir sampai Ini apa ya, kepengen banget dosanya ditebus, tidak melakukan apa-apa. gitu loh. Bangkit apa itu bangkit? Gak ada konsep para nabi itu mengorbankan anak manusia untuk menebus dosa. Gak ada ajaran setan itu, Doni. Ajaran tumbal. Menghakimi juga. Makanya kalau kau punya TV di rumah, rajin-rajin kau nonton itu MNC TV, Rahasia Ilahi. Semua penumbalan itu semua melalui darah. Kalau ada manusia ditumbalkan menggunakan darah, itu ditumbalkan, diserahkan kepada siapa tumbalnya itu? Pada iblis, pesugihan, apa semua itu. Paham? Kenapa? Ini kok Tuhan dikorbankan untuk menebus dosa. Sementara Tuhan yang membuat dosa itu, dia pula yang tebuskan longor. Tuhan mau datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia, dan darahnya itu dipersembahkan kepada siapa? Kepada iblis. Darahnya Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Aduh, ya Allah, apa sih yang dibanggain dari Tuhan yang bertulang belakang coba?
kasih Bang Ipe. Nggak mikir kalian ini betul-betul ya. Seharusnya itu kalian diberi akal. Diberi akal. Bedanya manusia dengan hewan itu akal gitu loh dipakai. Akal dipakai. Bukan yang penting dosa kita ditebus. Apa yang ditebus? Kalau ada yang menembus, pasti ada yang menerima tebusan. Menerima tebusan, betul. Kalau Tuhan mau menebus dosa, berarti yang menerima tebusan siapa? Dosamu ditebus sama siapa? Itu pakai akal, pakai otak. Upah dosa adalah maut, kuasa maut adalah iblis. Berarti kalian ini maut itu dikuasai oleh iblis. Jadi untuk menebus kalian, Yesus mengorbankan darahnya dan dagingnya kepada iblis. Dari tadi disabarin, saya sudah tegur, diskusi baik-baik, baca Bible, diskusi baik-baik, apa ditanyakan tinggal dijawab, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Kalau kamu sopan di sini, kami lebih sopan. Kamu botol-botolin orang, botolin Bang Palo, botolin Bang Madu. Kamu tidak ada sopan santun di sini. Kayak dia doang Nabi yang Muhammad sekolah. apa segala macam, buta huruf lah apa segala macam. Kayak dia doang yang sekolah. Bersaksi tiada nabi. Aku bersaksi di Tuhannya orang Kristen mati terkutuk digantung di kayu salib. Nah itu kau percaya itu? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, perkututlah orang yang digantung pada kayu salib. Ah itu kau tuhankan itu tuh. Bodoh, longor, lari ya. Tumbang kau kan di sini kan? Udah hilang. Tumbang kau di sini. Nggak ada santun-santunnya dari tadi. Dari tadi Allah Akbar. Diperingatkan. Terima kasih Bang dan Ibu. Dari tadi diperingatkan, diskusi santun, diskusi sopan. Oh iya salah, botolin orang. Iya, maaf Bang, baja hitam salah. Saya tadi salah. Masa perkutut lah. Santun. Satu pertanyaan bangkrut. Apa kau ini? Oh lagi. Satu pertanyaan langsung bangkrut. Kau ini tulang lunak atau apa? Lanjut ya. Ngomong dirimu. Sepuasmu lah. Pertanyaanku. Ya Allah. Cobaan ini Bang Ipe. Cobaan. Jangan di mute dong. Seharusnya nih kau Doni berpikir gitu loh, akalmu itu dipakai kayak gitu loh. Tuhan ini akal saya dipakai, makanya saya tidak mau menyembah posisi. Ditelanjangin, digantung itu loh, di mana akal sehat itu? Justru itu akal dipakai gitu loh. Semonyet-monyetnya monyet Doni, dia tidak menuhankan sesama monyet. Lah kau ini manusia menuhankan manusia. Pintaran monyet daripada kau. Pikir aja Bapak, lo masuk akal tidak kalau Tuhan punya kuburan? Coba. Nah ini masuk akal Tuhan, tidak? Tuhan punya kuburan, betul, itu wisatanya ke sana itu, melihat kuburan Tuhan. Di mana? Di mana? Ada di Yerusalem. Banyak orang siar ini katanya kuburannya Tuhan Yesus. Ya berarti congor ya. Masuk akal tidak Tuhan punya kuburan? Pakai akal kau. Takut ya. Takut. Sejak kapan saya takut sama orang Kristen? Udah congor aja. Tuhan kok punya kuburan? Kalau manusia punya kuburan, kalau manusia punya makam, wajar. Manusia punya makam wajar. Yang tidak wajar itu kalau Tuhan itu punya makam. Yesus naik ke surga ada saksinya kok. Saksinya siapa? Ada saksinya nggak terima wahyu. Muhammad ada saksinya nggak terima wahyu. Wahyu apa? Apa itu wahyu? Siapa saksinya? Apa itu wahyu? Loh, Muhammad terima wahyu ada saksinya. Apa itu wahyu? Ya,
Ya lo lah, apa itu Wahyu? Yohanes pulang Patmos siapa saksinya? Temu Yesus Udah. siapa saksinya? Dari tadi kan ini giliran saya bertanya. Ya, Jangan ya, bertanya. ya, di Pulau Patmos itu Yohanes siapa saksinya? Temu Yesus. Saya bertanya, jangan kau bertanya balik. Ah, nih Nabi Muhammad di Gua Hiro ada saksi Polisi ya. Yohanes aja, di polisi aja Pulau menangkap penjahat harus olah TKP dulu, mencari tahu dulu. Lah ini nggak ada saksinya. Yohanes di Pulau Patmos siapa? Yohanes di Pulau Patmos siapa? Iya, Yohanes di Pulau Patmos siapa? Udah jawab dulu. Mana Udah, kau sampai jawaban ke itu situ? jelas. Pewahyuan itu tidak ada saksi antara Tuhan saja dengan nabinya, dengan rasulnya. Itu kalau pewahyuan sama seperti waktu kau dibikin. Siapa saksinya waktu kau dibikin? Jawab. Siapa saksinya waktu kau dibikin? Mamamu sama bapakmu. Jawab. Jangan Tetangganya orang Bapak Lobo, tetangganya orang. Saksinya Muhammad dapat wahyu. Tetangganya orang yang jadi saksi. Jawab satu aja. Pewahyuanmu mau pakai saksi. Di mana otakmu longor? Siapa saksinya? Polisi aja kalau mencari penjahat juga ada saksinya kok. Nah, siapa saksinya kau dibikin? Waktu mamamu sama bapakmu bikin kau. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Mama bapak Loh, saksinya. nggak bisa, dia pelaku. Siapa saksinya? Ya iya pelaku, tapi aku bisa bicara. Siapa saksinya bahwa kau pernah dibikin mamamu sama bapakmu? Siapa saksinya? Bapakku saksinya. Oh, nggak bisa, dia pelaku. Iya, memang bisa. Berarti Bapakmu Nabi sama Muhammad ibu juga itu bisa. bukan saksi, dia itu pemain. Dia pemain, pelaku. Pemain dia. Ya, Apakah ya, pemain bisa pelaku dikatakan sekaligus pelatih? saksi. Tidak bisa. Pelaku sekaligus saksi. Cocok tadi. Berarti Nabi Muhammad pelakunya, dia juga bisa jadi saksi. Siapa? Bodoh. Siapa saksi? Loh, bapakku kan dua orang, mama dan bapak. Kau sudah tanya belum? Bagaimana caranya saya Malaikat Jibril sama Nabi Muhammad juga dua. Dua orang itu Malaikat Jibril sama Nabi Muhammad dua orang. Oh, kira itu Nabi Muhammad dengan Jibril itu berapa oknum di situ? Berapa oknum di situ? Emang kau bisa bicara sama Jibril? Longor. Nabi Muhammad lo yang Enggak, bicara. emang aku tanya, emang kau bisa bicara sama Beleng-beleng. Bang Yunus naik, Bang Yunus. Bang Yunus naik. Ini lagi kau dengar dulu nih. Ini kau dengar ya. Kau dengar dulu. Kau dengar dulu Longor. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima. Siapa saksinya Yesus menerima firman? Jawab. Jawab. Yohanes 17:8. Kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Siapa saksinya? Yesus menerima firman. Siapa saksinya? Jawab. Jawab. Siapa saksinya? Yesus menerima firman dari Bapa. Yohanes 17:8. Lah Yesus itu kan firman, gimana sih? Dia terima firman dari Bapa Longor. Iya, Sebab kan dia segala firman firman sendiri, yang ya. engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan telah Iya kan, kusampaikan iya. kepada Telah mereka. kuterima. Kan dia firman yang jadi manusia. Siapa saksinya dia terima firman dari Dia adalah Bapa? firman. Dia yang Bodoh, firman terima firman dari tadi Longor. kan sudah dibahas. Nah, firman terima firman. Nah, firman Itu namanya jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk itu Longor. Yesus terima firman dari Bapa. Siapa saksinya? Enggak berkuasa. Oleh sebab itu kan enggak berkuasa. Yesus menerima firman dari Bapa. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Siapa saksinya waktu Yesus menerima firman dari Bapa? Jawab. Kan tadi sudah dijawab. Jawab gak? Yesus Jawab itu gak? adalah firman. Yesus itu menerima firman, sedangkan Yesus itu yang firman. yang Dia diterima bicara itu dalam diri manusianya. Yesus itu firman yang diterima menerima firman. Masuk akal kah? Longor kau. Siapa saksinya Muhammad menerima wahyu? Firman. Itu kayak jeruk makan jeruk kok. Saksinya Muhammad Itu menerima wahyu di dalam gua. jeruk Siapa saksinya jeruk. Muhammad menerima wahyu di dalam gua? Siapa? Kalau di kitab kami, setelah setan itu dimasukkan ke dalam gua. Tulang lunak.
Nah, Nggak bisa ngelawan ya 1 lawan 6 ya. nggak bisa karena kau si tulang lunak, mana bisa kalau lawan. Padahal saya jemaat biasa loh. Padahal saya jemaat biasa loh. Nah, ini kau jawab ini. Sebab setiap kali kamu roti ini dan minum cawan itu, Tuhan atau manusia? Jawab. Tuhan. Jawab. Siapa saksinya Yesus mati? Jawab. Ini saya heran Bang kalau yang tertulis di Bible manusia, dia baca Tuhan. Kalau tertulis Tuhan, dia baca manusia. Siapa saksinya Muhammad dapat wahyu? Kasih tembak Bang Balobo, kasih tembak. Ya kasihan. Kasihan. Nggak ada.